properti operasi bilangan. Properti yang dimaksud di sini bukan properti perumahan gitu ya maksudnya. Jadi properti operasi bilangan yang akan dibahas di video ini khususnya pada kasus real number atau bilangan real gitu ya. Apa sih maksud properti operasi bilangan? Jadi konsep properti operasi bilangan ini membantu kita dapat menyelesaikan persoalan aritmatika ya, atau perhitungan dasar dengan lebih efisien gitu. Jadi bukan lebih mudah tapi lebih efisien, karena dalam perhitungan banyak yang kita kira, misalnya kita kira ini merupakan dua hal yang berbeda padahal mah sebenarnya sama aja. Contoh kayak misalkan 4 tambah 5 itu sebenarnya ya sama dengan 5 tambah 4, atau 3 dikali 2 ya sama dengan 2 dikali 3 gitu, yang sudah pernah gue bahas di video tentang perkalian gitu ya. Nah, itu kita namain sebagai konsep apa dalam properti operasi bilangan. Jadi properti operasi bilangan tuh ada kurang lebih ada sekitar 3-4 lah yang akan gue perkenalkan dalam video ini. Kayaknya sih bisa lebih, tapi kita lihat aja nanti ya. Gue agak lupa, nanti gue bakal uraikan. Tonton aja sampai habis, oke? Nah, yang paling familiar dalam properti operasi bilangan itu adalah komutatif dan asosiatif. Tapi ini gue tulis dulu. Maksud properti ini adalah konsep yang dapat membantu berhitung lebih efisien ya, konsep yang dapat membantu kita ya untuk berhitung lebih efisien. Nah, yang pertama ini adalah tentang komutatif ya dan asosiatif. Tapi gue bahas dulu yang pertama mungkin tentang apa ya enaknya ya. Oke, komutatif dulu aja deh. Kita bahas tentang komutatif. Nah, apa sih inti dari konsep komutatif pada operasi bilangan? Jadi sebenarnya komutatif itu mengajarkan kita untuk apa? How to apa ya? Menyusun ulang, rearrange gitu. Ya. Jadi maksudnya gimana? Menyusun komutatif itu menyusun ulang. Gini. Ya, konsep dasar ya. Konsep untuk ya kita sebut sebagai rearrange. Rearrange ini ya maksudnya adalah menyusun ulang. Ya, itu yang seperti tadi gue sebutkan di awal gitu, bahwa 4 tambah 5 ya sama dengan 5 tambah 4. Ya, itu kan kita menyusun, berarti kita mengubah letak dari sukunya tapi tidak mengubah dari nilainya. Gitu. Jadi mengubah letak suku tanpa mengubah nilai. Gitu. Kita mengubah letak suku tanpa mengubah nilai. Ya, bentuk umumnya sih seperti ini, misalkan gini ya. Pada penjumlahan ya. Pada penjumlahan. Ya, pada penjumlahan paling umum itu bentuknya adalah misalkan A tambah B itu sama dengan B tambah A. Gitu. Ya, ini konsep dasar dari ya, komutatif.
Contoh misalkan ya tadi 5 tambah 4, ya hasilnya akan sama dengan 4 tambah 5 gitu. Nah sekarang pada perkalian, ya A dikali B akan sama dengan B dikali A, ya tidak berubah, letak berubah tapi nilai nggak berubah. Contoh misalkan 5 dikali 4 ya akan sama dengan 4 dikali 5 gitu ya. Nah, apakah komutatif berlaku pada pengurangan? Tidak, sayang tidak. Contoh misalkan gini, 4 dikurang 5 itu nggak sama dengan 5 dikurang 4, karena kan 4 dikurang 5 itu hasilnya -1, 5 dikurang 4 hasilnya 1, maka hati-hati. Berarti kalau gue tulis komutatif itu di sini penjumlahan dan perkalian, maka memang komutatif hanya berlaku bagi keduanya, yaitu pada penjumlahan dan pada perkalian. Nah sekarang asosiatif, ya asosiatif. Asosiatif. Oh iya, kalau kita mau memahami sifat ini atau properti ini berdasarkan akar katanya, komutatif itu kan dari dari bahasa Inggris yang artinya commute gitu kan. Commute itu kan berarti kita mondar-mandir gitu. Jadi ini mau mondar-mandir gimana pun ya, A di belakang, B di depan, ya mau mondar-mandir gimana pun ya nilainya tetap sama, hasilnya tetap sama. Oke, sekarang asosiatif. Asosiatif itu kan berarti akar katanya dari associate, bahasa Inggris itu kan. Serapan dari bahasa Inggris artinya associate. Berarti berasosiasi aja. Berasosiasi itu mungkin berkumpul gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi pada sifat asosiatif di sini konsep dasar ya dalam mengelompokkan ya setelah kita tahu bahwa oh dia nih operasi bilangan yang bakal kita dahulukan. Jadi sebelum kita mengelompokkan atau melakukan asosiatif, terlebih dahulu teliti mana nih yang harus didahulukan gitu. Ya, jadi konsep dasar dalam mengelompokkan atau regroup gitu ya. Ya, regroup. Jadi konsep dasar dalam mengelompokkan atau regroup. Ya, jadi sebelum melakukan regroup atau mengelompokkan, terlebih dahulu lihat dalam satu dalam satu baris itu, ya dalam satu baris operasi bilangan mana yang didahulukan. Nah, baru kita ya lakukan pengelompokan. Oh dia duluan yang harus dioperasikan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ya bentuknya sih gini ya. Ya bentuknya pada penjumlahan itu contoh misalnya gini, ada 3 suku A tambah B tambah C. Nah ini kan operasinya sama semua gitu kan, Nah kita lihat mana nih yang mau kita dahulukan, mau dari kiri dulu atau mau kanan dulu, yaitu 2 hal yang sama, jadi tidak masalah. Jadi misalkan dalam operasi ini kita mau mendahulukan yang kiri, ya udah berarti A tambah B tambah C, yang ini yang kanan boleh kita mulai dari penjumlahan B dengan C gitu, sama aja, nggak berubah. Sekarang pada perkalian, nah pada perkalian itu misalkan
A kali B kali C, lalu kita dahulukan untuk mengalikan A dengan B. Nah, ini akan sama aja ya dengan ya B dikali C dulu yang kita dahulukan. Nilainya nggak akan berubah, mau siapapun yang didahulukan, orang setara kok. Ya, itu ya. Contoh misalnya 4 tambah 2 tambah 3. Kita mau mulai dari sini dulu ya. Itu akan sama dengan 4 tambah 2 tambah 3. Kita mulai dari sini. Berarti ini 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9. Nah, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Sama aja. Gitu. Jadi sebelum regroup, lihat mana yang harus kita dahulukan. Tapi sebenarnya ini suka-suka ya, sorry. Ini suka-suka. Kenapa? Karena setara. Itu beda halnya dengan kalau misalkan 4 kali 2 tambah 2 ya. Itu sudah jelas, hakul yakin harus kita kalikan dulu. Nggak boleh kita jumlahin dulu ya. Itu misalkan 4 kali 2 kali 3 ya, ini 4 kali 2 kali 3. Nah, kita dahulukan dulu ini. 4 kali 2 8 kali 3 24. Nah, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, sama aja gitu ya. Itulah asosiatif dan juga komutatif. Nah, properti operasi bilangan berikutnya adalah, ya ini agak aneh ya, mungkin kalian jarang dengar ya. Buat kalian yang tidak terlalu menekuni matematika mungkin jarang dengar, tapi pasti pernah ngeliat. Yaitu apa? Ada yang bisa menebak, mungkin sedang menonton sambil menebak-nebak. Ya, yaitu properti yang kita sebut sebagai identitas. Mungkin kalian baru tahu identitas ketika belajar matriks. Ya, jadi properti identitas itu sebenarnya adalah apa? Ketika sebuah bilangan bulat dioperasikan gitu ya. Misalkan di jumlah gitu dengan 0, maka ya dia akan kembali ke bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan pada perkalian ya apa? Sebuah bilangan bulat kalau dikali 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, itu yang kita sebut sebagai identitas. Gitu. Jadi ya sebuah bilangan bulat, let's say A, yang akan tetap menghasilkan A, ya, tetap menghasilkan A jika dijumlah dengan 0. Gitu. Nah, ya. Terus pada perkalian gimana? Nah, ini kan pada penjumlahan. Nah, ini pada penjumlahan. Nah, sekarang pada perkalian gimana? Nah, jadi sebuah bilangan real ya, bukan bilangan real, sebuah bilangan real. Ya, lalu kemudian sebuah bilangan real ya, A akan tetap menghasilkan A jika dikali dengan 1. Nah, ini yang kita sebut sebagai identitas.
identitas pada penjumlahan dan juga pada perkalian. Nah, ini jika dikali. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai konsep identitas. Ya, mungkin bentuk matematisnya gini kali ya. Ya. A ditambah 0 ya hasilnya akan tetap A. Ya, identitas diri sendiri gitu ya. Jadi ini A kalau dikali dengan 1 maka hasilnya adalah A gitu. Ya. Nah, keempat ya. Keempat itu adalah properti yang kita sebut sebagai inverse. Nah, inverse itu kalau kita belajar aljabar waktu itu ya, inverse itu artinya konsep operasi yang saling berkebalikan. Ya, jadi konsep operasi yang saling berkebalikan. Ya, berkebalikan dari apa? Berkebalikan dari identitas. Ya, jadi inverse ini adalah bagaimana sebuah bilangan real A ketika dioperasikan dengan inverse-nya atau tanda yang berkebalikannya, operasi yang berkebalikannya, maka nanti hasilnya adalah 0 gitu. Jadi konsep inverse ya, inverse pada penjumlahan ya, misalkan kita punya sebuah bilangan real A, jika ditambah dengan bilangan real A juga tapi yang tandanya berlawanan maka hasilnya akan 0. Nah, kemudian inverse untuk perkalian adalah apa? Misalkan sebuah bilangan real A dikali dengan kebalikan dari A berapa? Yaitu 1 per A, maka hasilnya adalah 1. Kenapa demikian? Karena A dikali 1 sama dengan A, lalu A dibagi A hasilnya 1 gitu. Ya, inilah ya properti inverse ya. Contoh misalnya 2 ditambah dengan min 2 ya hasilnya 0. Terus misalnya 2 dikali setengah maka hasilnya 1 gitu. And then the last one is apa? Pasti sudah bisa menebaknya, yaitu apa? Distributif. Pada dasarnya distributif itu kan kalau secara akar kata ya, distributif itu berarti distribute. Distribute itu berarti kita mendistribusikan. Ya, mendistribusikan. Apa yang didistribusikan? Nah, jadi pada konsep distributif ini adalah penjumlahan dan perkalian yang saling terikat. Ya, penjumlahan dan perkalian yang saling terikat. Gitu. Penjumlahan dan perkalian yang saling terikat. Coba kita bedain. Kalau misalkan kita tidak terikat, yang tidak terikat, kalau bentuknya tidak terikat kan gini, 4 kali 5 tambah 2, ini kan tidak terikat ya. Jelas kalau ini kita pasti mendahulukan 4 dikali 5 ya, mendahulukan yang perkalian dulu. Nah, hasilnya nanti 22. Nah, yang terikat
itu adalah ya 2 dikali dengan 4 tambah 5. Jadi ini terikat. Itu apa? Di sini di dalam kurung ada penjumlahan, di sisi lain kurung itu sendiri berarti dengan perkalian. Jadi 2 dikali dengan 4 tambah 5. Jadi penjumlahan dan perkalian saling terikat. Maka ya sesuai aturan Pemdas, maka yang harus kita dahulukan yang dikurung dulu, di dalam dulu, gitu kan. Nah, tapi pada sifat distributif ini, karena distributif itu berarti menyebarkan gitu ya, mendistribusikan. Jadi perkalian ini dilakukan secara terdistribusi gitu. Jadi perkalian dilakukan secara terdistribusi. Ya, dilakukan secara terdistribusi. Ya, maksudnya gimana ya? Berarti 2 dikali 4 terus ditambah dengan 2 dikali 5. Ya, 2 dikali 4 tambah 2 dikali 5 berarti 8 tambah 10 berapa? 18 gitu. Ya. Contoh lagi misalkan setengah dikali 4 tambah 8. Ya, berarti ini setengah dikali 4 tambah setengah dikali 8. Berarti setengah dikali 4 itu 2, setengah dikali 8 itu 4. Maka hasilnya 6. Ya, ini kalaupun dijumlahin 4 tambah 8 kan 12. 12 kali setengah ya 6 juga. Tapi ini kan pada aritmatika, ya kan. Jadi di dalam kurung bisa dijumlahin. Tapi pada kasus aljabar, ya dalamnya nggak bisa dijumlahin, maka yang harus kita lakukan adalah ya ini langkah distributif ini gitu. Oke ya, ini aja, semoga bisa dipahami.